Video ini ditujukan buat lo. Pokoknya buat lo semua yang merasa dirinya kreatif. Video ini buat lo. Testing 1 2 3. Hello. Tes. Halo semua, kenalin nama gue Akdan Aulia. Kalau kalian gak kenal siapa gue, well, sekarang kalian kenal. Ya, gue gak salah ngasih judul, gak mencoba untuk clickbait, gak mencoba untuk bikin misleading content, enggak. Tapi ini berdasarkan apa yang gue alami sendiri. Ya, kreativitas dapat membunuh secara perlahan, tanpa kita sadari. Ya, mungkin kebanyakan dari kita selama ini selalu menganggap kreativitas itu sebagai suatu pemberian, sebagai suatu anugerah, sebagai suatu mukjizat mungkin. Tapi apa yang terjadi kalau kreativitas ternyata malah sebaliknya? Apa yang terjadi kalau ternyata selama ini kreativitas yang kita ketahui adalah sebuah bencana, sebuah malapetaka, sebuah kutukan atau azab mungkin bagi siapapun yang memilikinya? The reason for that is creativity isn't like, it's not all sweetness and light, man. I mean, the reason there are non-creative people is because creative people often died. Ya, kenalin, ini Pak D gua, namanya Jordan Peterson, orang Karanganyar. Jadi Pak D gue ini merupakan sosok pakar psikologi klinis. Dan Pak D gue ini tadi bilang, creativity is not all sweet and lightness. Kreativitas itu nggak selalu manis, kreativitas itu nggak selalu terang benderang. Most creative people often die. Banyak dari mereka yang mati. Tapi kok bisa gitu, kreativitas yang selama ini kita anggap sebagai suatu anugerah, sebagai suatu problem solver, ternyata bisa membunuh. Gimana caranya? Apa alasannya? Ya, sebenarnya salah satu dari banyak alasan kenapa kreativitas dapat membunuh seseorang adalah jam tidur. Ya, setiap orang memiliki jadwal tidur yang berbeda-beda. Ada yang menyebut diri mereka morning person, yang aktif di pagi, siang, sore hari. Dan ada juga yang menyebut diri mereka night owl atau night person, yang cenderung aktif dan produktif di malam hari. Dan kebanyakan orang-orang dengan kreativitas tinggi itu cenderung adalah night owl atau night person. Karena konon katanya pada malam harilah imajinasi serta kreativitas memainkan perannya. Jadi di saat kebanyakan orang pada umumnya memanfaatkan malam untuk istirahat, tidur, bermimpi, lain halnya dengan orang-orang kreatif. Alih-alih menggunakan malam untuk istirahat, tidur, dan bermimpi, mereka malah menggunakan kesempatan malam ini untuk berimajinasi, untuk menuangkan mimpi mereka ke dalam sebuah karya, yang mana ini sangat menyalahi dan sangat bertentangan dengan bagaimana tubuh kita bekerja. Yang mana seharusnya malam hari digunakan untuk beristirahat, tidur, dan bermimpi, ini malah digunakan untuk beraktivitas. Ya, sangat tidak sehat. Ya, udah bukan rahasia umum lah kalau begadang itu emang berdampak buruk untuk tubuh manusia. Begadang itu menyebabkan penyakit jantung, begadang itu menyebabkan diabetes, obesitas, bahkan penyakit mental. Ya, pas saat kita kecil pun orang tua selalu melarang anak-anaknya untuk begadang. Itu kan menunjukkan betapa buruknya dampak begadang ini untuk tubuh. Dan dari sekian banyak artikel yang gue baca, gak ada satupun artikel yang mengatakan begadang itu sehat, begadang itu bermanfaat buat tubuh, begadang itu dapat memperpanjang usia. Lalu, apakah kreativitas hanya berdampak buruk untuk kesehatan tubuh aja? Gak sampai di situ. Kreativitas akan berdampak lebih buruk, sangat buruk, buat orang yang kreatif, plus idealis, plus keras kepala, plus naif, plus sangat gak realistis dalam menghadapi realita kehidupan. Nah, contohnya seperti apa sih? Misalkan kalian adalah seorang fresh graduate yang sangat idealis. Setelah lulus kuliah, kalian berasa bisa melakukan segalanya. Banyak banget ide untuk melakukan segala hal. Tapi pas di tengah jalan, ketika kalian coba eksekusi idealisme kalian tersebut, apa yang terjadi? Wah, ternyata nggak sesuai dengan realita. Wah, ternyata idealisme kalian itu nggak inline dengan realita yang ada. Sampai-sampai kalian melupakan suatu yang real di sini, suatu yang nyata, suatu yang dapat membuat jiwa dan raga bersatu, yaitu uang, duit, cuan. Jadi ya, cobalah untuk sedikit realistis, pahami bagaimana dunia ini bekerja. Sadarilah kalau idealisme yang nggak inline dengan realita itu nggak akan menghasilkan duit. Dan kalau nggak ada duit, nggak makan. Kalau nggak makan, ya kita mati. Nah, makanya ada istilah starving artist atau seniman yang kelaparan. Karena mereka terlalu idealisme dengan pemikiran mereka. Idealisme mereka ini nggak inline dengan realita yang ada. Mereka nggak dapat duit, nggak makan, dan mati. At the end of the day, orang kreatif macam ini akan termakan sendiri oleh idealisme mereka. Atau bahkan terbunuh secara lahir dan batin kalau misalkan nggak cepet-cepet disadari. Ya, jadi buat kalian yang merasa kreatif plus idealis, plus keras kepala, plus naif, plus nggak realistis dalam menghadapi realita kehidupan,
sadarilah kalau kreativitas itu emang sulit untuk dimonetisasi, sulit untuk mendapatkan uang dari kreativitas kalian itu. Jadi ya sadarlah. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana caranya agar kita tidak terbunuh oleh kreativitas kita sendiri? Ya, buat kalian yang merasa dirinya kreatif, apalagi buat kalian yang sering begadang, sadarilah bahwa ada hal yang lebih penting daripada kreativitas itu sendiri, yaitu kesehatan kalian, well-being kalian, jasmani dan rohani kalian. Itu semua lebih penting daripada kreativitas. Kalau kalian gak sehat, mau setinggi apapun tingkat kreativitas kalian, ya bakal percuma. So ya, perbaikilah pola tidur kalian secepat mungkin, dan sadarilah ada sesuatu hal yang lebih penting daripada kreativitas itu sendiri. Jadi ya, buat para pekerja kreatif di luar sana, buat para graphic designer di luar sana, desainlah kehidupan kalian terlebih dahulu. Sebelum kalian desain poster, sebelum kalian desain logo untuk klien kalian, desainlah kehidupan kalian terlebih dahulu. Dan buat para video editor di luar sana, warnailah kehidupan kalian seindah kalian mewarnai color grading footage kalian di Premiere Pro. Dan buat kalian yang merasa kreatif, plus idealis, plus keras kepala, plus naif, plus sangat gak realistis dalam menghadapi realita kehidupan, sadarilah kalau idealisme kalian, kreativitas kalian, itu sangat sulit untuk dimonetisasi. Idealisme yang gak inline dengan realita, itu gak akan menghasilkan uang. If you happen to be creative, if you're a songwriter or another kind of musician or an artist or any of the other number of things that you might be, find a way to make money and then practice your craft on the side, because you'll starve to death otherwise. Ya, dengerin tuh kata Pak De gua, kalau kalian terlahir dan bernasib sebagai orang yang kreatif, find a way to make money or you will starve to death, atau kalian akan mati kelaparan. Ya, mungkin sekian dari gua. Kalau kalian suka video ini, please give a like, thumbs up. Kalau kalian gak suka atau gak setuju dengan pendapat gue tentang kreativitas itu membunuh lo secara perlahan tanpa disadari, ya, just dislike. Atau kalian bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar, ya barangkali bisa jadi forum diskusi. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa share. And yeah, I guess see you in the next videos. Adios.